Di dalam bab istihbab husnudzan, disukai berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir hidup kita, di akhir hayat kita. Sepatutnya seseorang apabila dalam keadaan sakit menua, ya, dia ingat-ingat luasnya rahmat Allah, luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala, berprasangka baik kepada Allah dalam sifat-sifat Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Al-Karim, Al-Jawad. Allah pengasih, penyayang, pengampun, penerima taubat, pemurah Allah Subhanahu, pemaaf, penerima doanya hambanya. Dari hadis Imam Muslim di dalam sahihnya, sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari mendengar hadis dari Rasulullah sebelum 3 hari Rasulullah meninggal. Rasulullah berkata, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yahsinu dhanna billah. Tidaklah seseorang mati di antara kalian melainkan dia berprasangka baik kepada Allah. Dalam keadaan sakit 3 hari sebelum kematian masih mengharapkan husnudzan billah, prasangka baik kepada Allah di dalam dirinya. Dia merasa kurang amalnya, banyak dosanya, banyak kesalahannya, banyak hak-hak Allah, banyak kewajiban-kewajiban Allah yang belum dia jalani, banyak urusannya dengan manusia, banyak kesalahan-kesalahannya dengan makhluk, keluarga dan tetangga, dan minta sama Allah semuanya. Pasrahkan diri kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah. Nah, dari hadis ini diambil anjuran seseorang lebih banyak prasangka baik daripada takut, daripada rasa takut. Raja minallah. Betul, kita disuruh takut kepada Allah, takut dari siksanya, dari azabnya, dari nerakanya, takut daripada hukuman-hukumannya, ancamannya. Tapi tatkala sudah mendekat kematian, banyakkan husnudzan, banyakkan harapan-harapan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Cita-cita bertemu dengan Allah. Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah. Siapa yang suka menghadap kepada Allah dengan hati yang lapang, dengan hati yang luas, prasangka yang baik, harapan besar kepada Allah, mengharap ampunannya, maka itulah yang terbaik keadaan tatkala dia menghadap kepada Allah. Sebagus-bagusnya hari-hari terakhirnya dalam keadaan dia banyakkan raja, husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi dia tahu bahwa Allah menerima amal-amalnya walaupun sedikit. Allah memaafkan walaupun kita enggak punya amal banyak. Allah sayang kepada hambanya, beribadah dari muda sampai tua, syahadat, salat, puasa, zakat, haji, ibadah-ibadah yang lain. Allah Maha kasihan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertauhid, yang tidak syirik kepada Allah, yang sujud selalu kepada Allah, yang sehari-harinya membaca Al-Quran, yang sehari-harinya berwudu, yang sehari-harinya di masjid, yang sehari-harinya rukuk sujud. Ini harapan-harapan. Masa Allah membakar kita? Allah enggak bakar kita, insya-Allah. Ya, Allah sayang kepada hambanya yang sujud kepadanya. Allah membakar orang-orang yang musyrik kepada Allah, yang menyekutukan Allah. Kita tidak ada di hati kita syirik. Tidak ada di hati kita sesuatu yang selain Allah Subhanahu. Nah, itu kemurahan Allah, kedermawanan Allah, ya,
kekasihanannya Allah Subhanahu wa taala, kemaafannya Allah. Maka dalam hadis kedua, yamutul mar'u ala ma 'asha 'alaihi wa yub'atsu ala ma mata 'alaihi. Meninggalnya seseorang, matinya seseorang sesuai tergantung bagaimana hidupnya. Waktu di hidup dia bagus, taat, ibadat, rajin, getol, dia salatnya rapi. Nah, insyaallah yamutul mar'u ala ma 'asha 'alaihi. Tergantung sesuai dengan masa-masa hidupnya. Kalau matinya sebelumnya dalam keadaan maksiat, dalam keadaan tidak sholat, tidak kenal ibadah, wah, bahaya ini. Nanti ditambah wa yub'atsu ala ma mata 'alaihi. Dia nanti dibangkitkan sesuai dengan akhir-akhir matinya. Kita tahu ada husnul khatimah, ada su'ul khatimah. Ketahuan kalau dia selama akhir-akhir hayatnya maksiat, naudzubillah, enggak taubat, enggak ingat, enggak sadar, enggak sholat, enggak ini, wah, ini hati-hati. Matinya nih mati su'ul khatimah. Tapi kalau di akhir-akhirnya, tadi 3 hari, bisa 40 hari, bisa seminggu Jumat, dia sudah taubat, sudah ingat kepada Allah, sadar, dia nyesal, dia mau berubah, dia langsung memakai pakaian yang baik, bergaul dengan orang baik, dia sholat di masjid, dia nangis, dia nyeselin, dia taubat, meninggal, alhamdulillah, penutupannya bagus, penutupannya husnul khatimah. Hadis Imam Ibnu Majah dan Imam Tirmidzi dengan sanadnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah masuk menjenguk seorang pemuda, sahabatnya, dalam keadaan sakarat. Abdullah bin Bajadain, anak muda yang sangat dia mempunyai rasa takut, yang sering sholat, sujud, nangis. Rasulullah cinta kepada dia, tahu-tahu mendadak sakit. Qala kaifa tajiduka ya Abdullah? Sekarang dalam keadaan sekarat ini kelihatannya apa yang kau rasain? Apa yang engkau harapin? Dia jawab, arju husnudzan billah. Ya Allah, aku mengharap prasangka baik kepada Allah. Tapi juga aku takut dari dosa-dosaku ya Rasulullah. Masya Allah. Ada prasangka baik, harapan baik dia kedepankan, didahulukan, tapi ada di hatinya masing banyak dosa-dosa. Takut atas dosa-dosanya, kesalahannya. Maka kata Rasulullah, la yajtami'an fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mawtin illa atahu Allah ma yarju wa ammanahu mimma yakhaf. Tidak berada dua sifat ini di dalam hati seorang hamba tatkala di masa mau mati, niscaya Allah kasih harapan-harapannya, prasangka baiknya, Allah amankan dari ketakutan terhadap dosa-dosanya. Masya Allah. Nah, itu sifat husnudzan dan raja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Didahulukan, dibanyakkan, dikedepankan, ya. Dalam hati masing banyak dosa, kekurangan hak Allah, ya, kepada manusia dan lain-lain. Nanti Allah amankan kita dan Allah berikan apa yang kita harapin sesuai dengan prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bab istihbab ad-du'a wa dzikri liman hadara 'inda al-maut. Yustahabbu an yahdura as-salihun. An yuhdara as-salihun min ashrafi 'ala man ashrafa 'ala al-maut. Fa yadhkurullaha. Rawa al-Imam Ahmad ibn Hanbal wa Imam Muslim fi sahihih wa ashabus sunan an Ummi Salamah
زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون قالت فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات قال قولي اللهم اغفر لي وله فأعقبني منه عقبة حسنة فقلت فأعقبني الله من هو خير منه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Anjuran mendoakan, ingatkan zikir kepada seseorang yang sedang hadir sakaratul maut, ya. Dianjurkan menghadirkan orang soleh, orang-orang yang baik, yang mengingatkan dia tatkala di akhir-akhir dalam keadaan sakarat, supaya diingatkan dengan zikrullah, diingatkan dengan bacaan-bacaan yang di akhir-akhir kalimatnya dia mengucap sesuatu yang menandakan itu baik. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Ingatin ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Orang ahli ratib, orang-orang ahli baca ratib, dia ingat. Walaupun berat ngomongnya, udah nggak bisa apa-apa, mata udah susah, telinga dengar hilang. Kalau orang yang datangnya orang yang soleh, diingetin ya amanal khaifin, aminna mimma nakhaf. Karena di situ hatinya lagi, di dalam hatinya si orang yang hadir sakarat itu di dalam perlawanan. Ada rasa-rasa takut dan rasa-rasa harapan. Kita ingatkan gitu. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin. Maka kata Habibullah Haddad, siapa orang katanya dia melazimkan membaca ratibku katanya, matinya dalam husnul khatimah. Betul, karena hadis-hadis bacaan-bacaannya semua bacaan-bacaan khair. Di dalam akhir-akhir mati kita baca ratib, maka insya Allah dengan harapan husnul khatimah pasti ada kalimat la ilaha illallah, ada astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Begitu daripada zikir-zikir Nabi kita Muhammad. Kalau seseorang menghadirkan orang yang baik, orang yang saleh, diingatkan, ya. Rasulullah berkata di dalam hadisnya, apabila kalian hadir di dalam sakaratul maut, sakitnya seseorang yang mau mati, engkau katakan ucapan-ucapan yang baik, karena malaikat mengaminkan apa yang engkau bicara, yang engkau katakan. Tatkala hadirnya Abu Salamah, ya, Rasulullah datang kepada Ummi Salamah, dia ucapkan kalimat-kalimat yang baik, diingatkan nama Rasulullah SAW, ya. Maka Ummi Salamah berkata, ya Rasulullah, Abu Salamah sudah mati ya Rasulullah, sudah meninggal. Maka kata Rasulullah, Allah guli Allah maghfirli walahu. Katakan wahai Ummi Salamah, ya Allah ampunilah aku dan dia. Wa a'gibni minhu 'uqbah hasanah. Gantikanlah akibatnya setelah meninggal yang terbaik setelah ini. Betul dia, Allah berikan penggantinya setelah dia meninggal. Allah memerintahkan Nabi kita menggantikan suaminya karena pejuang dia, orang yang mati syahid di dalam hijrah Habasyah, yaitu Abu Salamah. Fa'agabani Allah man huwa khairu minhu Muhammadar Rasulullah. Tatkala aku meminta doa tersebut, maka Allah berikan gantinya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dia menjadi istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umurnya sudah lebih tua dari Nabi. Ummu Salamah mempunyai yatim banyak, ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menjadikan istri Ummi Salamah. Wa fi sahih Muslim, dan di dalam hadis sahih Muslim, qalat dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah wa qad shugga basarahu fa aghmadahu. ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وأخلفه في عقبه الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وأفسح له في قبره ونور له فيه. Hadis di dalam Sahih Muslim yang kedua tentang kematiannya Abu Salamah tatkala dalam sekaratnya Rasulullah masuk ke rumahnya. Tatkala matanya sudah melihat ke atas, dia melihat rohnya akan diangkat dan dibawa keharibaan Allah oleh para malaikat. Rasulullah tutupin matanya. Rasulullah tutupkan matanya. Lalu Rasul berkata, Inna ruha idha gubida tabi'ahul basar. Sesungguhnya roh itu apabila sudah dicabut, mata mengikuti itu roh. Ngeliatin kemana roh mau dibawa. Sama malaikatul rahmah, apa malaikatul azab. Na'udzubillah. Mau dibawa keharibaan Allah, bertemu dengan Allah, apa na'udzubillah ke neraka. Pada nangis semuanya. Berarti telah ditutup matanya, meninggal sudah. Fadajjana sunnahni, nangis semuanya di situ. Kata Rasulullah, jangan kalian berdoa ya kecuali yang baik. Jangan kalian katakan terhadap yang mati kecuali yang khair. Jangan omongin yang jelek, yang khair saja kepada yang sudah meninggal. Karena malaikat sedang mengaminkan apa yang kalian baik, yang kalian katakan, yang baik-baik. Jangan yang buruk, jangan aibnya. Udhkuru mahasina mautakum wa kuffu an masawihim. Sebut-sebut kebaikan orang yang mati. Tutup-tutup keaiban orang tersebut. Jangan jelekin daripada aibnya, dosanya. Kita harapkan dia orang baik. Dia sudah bersyahadat, dia sudah sholat, dia sudah puasa, dia sudah haji, dia sudah banyak ibadah, ya, bertahun-tahun, itu kebaikan-kebaikannya. Maka Rasulullah berkata, mendoakan, mengaminkan kepada sahabatnya, Allahumma ighfir li Abi Salamah. Ya Allah, ampunilah kepada Abu Salamah. Warfa' darajatahu fil mahdiyin. Ya Allah, angkat derajatnya di dalam bersama orang-orang yang mendapatkan hidayat, para anbiya, para rasul, para syuhada, para salihin. Wa akhlifhu fi aqibihi al-ghabirin. Ya Allah, gantikan penerusnya, anak-anaknya, orang-orang yang baik, ya, orang-orang yang saleh, keturunan-keturunannya yang menggantikannya. Waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin. Ya Allah, ampunilah kami dan dia yang maha pemilik alam semesta. Wafsah lahu fi qabrih, luaskan nanti di liang kuburnya. Wa nawwir lahu fi, terangkan kuburnya dengan cahaya ibadahnya. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menyenangkan keluarga orang yang sedang dalam keadaan sakarat, ya. Rasulullah sering menjenguk sahabat-sahabatnya, ya, bahkan dia minta kalau ada sahabat-sahabatnya dia hadirkan dengan mengingatkan. Ma yusannu indal ihtidar, yusannu indal ihtidar mura'atus sunanil atiyah, talqin al-muhtadar, la ilaha illallah. Lima rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi an Abi Sa'id al-Khudri Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lagginu mautakum la ilaha illallah. وروى أبو داود وصححه الحاكم في المستدرك عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة.
Apa yang disunnahkan, apa kita berhadapan dengan orang yang dalam sekarat, hadir kematiannya. Disunnahkan tatkala kita hadir di depan orang-orang yang dalam keadaan sakarat, kita ikutin sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadapkan dia ke kiblat, ya, wudukan dia, ya, dalam keadaan dia sudah tidak bisa ngapa-ngapain, harapkan dia harapan-harapan yang baik, bacain daripada bacaan surat Yasin, ya, tutupkan matanya sampai dia menghadap kepada Allah dengan di akhir-akhir yang baik. Maka yang pertama, talkinkan kepada orang itu kalimat la ilaha illallah. Ajarin pelan-pelan. Diusahakan orang soleh, diusahakan orang yang ahli ibadah, yang ingat, yang kenal sama dia. Ya. Dari hadis Imam Muslim, Abi Daud dan Tirmidzi dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah berkata, laginu mautakum, talkinkan, ajarin, ejain ucapan orang yang matimu, yang sedang sakarat, maksudnya kalimat la ilaha. Riwayat yang kedua Abu Daud dan Imam Hakim dari Mu'adz bin Jabal, Rasul berkata, siapa orang di akhir kalimat-kalimat yang dia ucapin sebelum dia meninggal, la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Mengucapkan ucapan tersebut, dia sudah menandakan dia orang Islam, dia orang iman, dia orang yang betul-betul beramal baik dan mendapatkan husnul khatimah. Talqin itu kalimat yang syahadat, boleh asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau berat bagi dia, enggak bisa bergerak, ringkas la ilaha illallah, pasti di hatinya ada Muhammad Rasulullah. Bahkan kalau dia enggak bisa juga, ingatkan Allah, 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 berat sudah. Maka masing dia mengucap kalimat Allah dengan bibirnya, dengan lidahnya terbuka, ada gerakan, dia itu tanda baik, tanda-tanda orang itu sudah ingat kepada Allah di dalam akhir-akhir hayatnya. Kalau dia nggak bisa mengucap katanya, sedangkan diulang-ulang, nggak boleh dipaksa-paksa, biarin, ya. Sudah tidur atau kalau kita sudah nggak sadar, ya, biarin. Yang penting dia ingat itu kalimat, di kalimat orang yang mentalkinkannya terdengar sama dia, ya, dan dia hadir akalnya, ya, walaupun nggak bisa berbicara. Hatinya juga, karena dia sering mengucap la ilaha, dia sering salat asyhadu an la ilaha illallah. Tapi apa boleh buat dalam keadaan anfal, dalam keadaan koma dan lain-lain, tidak bisa, ya. Dia mengucap cukup 3 kali yang hidup, jangan memberatkan dia, sudah tinggalkan, nanti insya Allah dia sudah ingat, dia sudah dengar dan hatinya hadir. Jangan dipaksakan katanya berkali-kali, ya. Jangan mengucapkan ucapan yang tidak baik, diamkan saja. Kalau sudah mengucap la ilaha atau syahadat asyhadu an la ilaha illallah dan Allah, Allah, biar didengerin katanya ke kupingnya, supaya dia tahu bahwa ada yang dengar di luarnya, membacakan dia Al-Quran misalnya, ya, pakaiin Al-Quran sebelum jauh hari, ya. Kalimat-kalimat yang tadi minta husnul khatimah, mati dalam keadaan Islam dan iman, minta itu semuanya mengingatkan, menalkinkan orang, mengajarkan ejaan-ejaan bahasa, kalimat-kalimat yang menyentuh, mengingatkan dia dari kalimat tersebut, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir berkata ulama,
Sekurang-kurangnya orang yang mentalkinkan hanya ucapkan la ilaha illallah cukup sudah. Jangan terlalu dia dipaksakan. Ya. An yulakin syahadatain, atau dia mentalkinkan 2 kalimat syahadat untuk dia ingat tauhid, dia ingat Allah, ya, dia bisa meniru mengucapkannya di dalam hatinya. Wa tawjihu ilal qiblah, ya, dihadapkanlah ke hadapan kiblat. Enggak ada tempat, bisa kaki dulu ke depan kiblat, atau tempatnya sempit badannya atau ke kiblat, itu dibolehkan. Ke kanan, ya, menghadap ke kiblat. Dari hadis riwayat Imam Baihaqi di dalam Syu'abul Iman, Imam Hakim di dalam Mustadraknya dari sahabat Abu Qatadah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma qadiba al-Madinata sa'ala 'an al-Bara' ibn Ma'rur faqalu tuwfiya wa awsa bi thuluthi malihi laka wa an yuwajjihahu ila al-qiblah lamma ihtudira. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam asaba al-fitrah wa qad raddadat thulutha malihi ala waladihi thumma dhahaba fa shalla alaihi wa qala Allahumma ighfir lahu warhamhu wa adkhilhu jannatak wa qad fa'alat. Qala al-Hakim wa la a'lamu fi tawjih al-muhtadar إلى القبلة غيره. روى أحمد أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم عند موتها استقبلت القبلة ثم توسدت يمينها. Dari anjuran menghadapkan kiblat kepada orang yang sedang dalam sakarat, dalilnya ada bahwa dari Imam Hakim dan Baihaqi, sahabat Abu Qatadah, bahwa Rasulullah tatkala masuk ke Madinah menanya kepada seseorang yang sudah dalam keadaan sakit, namanya Bara' ibn Ma'rur. Dijawab, udah meninggal ya Rasulullah, udah wafat ya Rasulullah. Dan dia sebelum wafatnya berwasiat sepertiga hartanya untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia dimadapkan ke kiblatnya tatkala dia mau meninggal. Kata Rasulullah, ashabal fitrah, cakep, pas, ya, menghadapkan kiblat kepada orang yang sedang sakit, itu adalah kesucian yang benar, ya. Ashabal fitrah, dan dia sudah balikkan hartanya kepada Allah sepertiga hartanya untuk di jalan Allah. Lalu Rasulullah SAW hanya bisa menyolatinya tatkala di dalam salatnya Rasulullah berdoa, ya Allah ampunin dia, ya Allah kesianin dia, ya Allah masukkan dia ke dalam syurganya, dan dia sudah berbuat baik di dalam hartanya. Imam Hakim berkata, ini dalil yang kuat, katanya, hadis menghadapkan orang yang dalam keadaan sakarat ke arah kiblat. Dari hadis ini dipakai. Dicontohkan lagi hadis yang keduanya Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa Sayyidatna Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia sendiri sebelum meninggal dia minta, katanya, dimadepin ke kiblat. Dan dia taruh bantal di kepalanya, menghadap ke kiblat sebelah kanannya. Itu juga menjadi dalil di dalam Imam Ahmad bin Hanbal. Dan ini sifat keadaan orang yang menghadapkan kiblat itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti dia di liang kubur. Seperti tatkala dia dalam kubur dimadepkan ke kiblat, ya, dua-duanya, ya, itulah sama di waktu sebelum meninggalnya. Imam Syafi'i berkata, anna muhtadar yastalgi ala gafah wa qadamahu ila al-qiblah. Kalau dalam keadaan sulit, katanya, enggak bisa begitu dari tempat dan lain-lainnya, maka tadi kita bilang dia celentang
dia hadapkan ke kiblat, kakinya ke sana dan kepalanya ke arah kiblat. Sedikit seolah-olah dia nongak sedikit ke kiblat. Itu yang mana kalau dalam keadaan darurat nggak punya tempat atau kecil atau yang lain-lainnya. Yang terbaik menghadapkan kiblat seperti di arah kuburnya. Nanti yang kedua, sebelumnya membacakan surah Yasin, doakan dia, begitu juga menutupkan matanya dan lain-lainnya di dalam persiapan kematian, ya. Dilunakkan tangannya pakai minyak-minyak, ya. Perutnya ditaruh sesuatu yang berat, ya. Dibersihkan mulutnya, taruh diikat semuanya supaya jangan kaku mulut, giginya dan seterusnya. Itu semuanya persiapan di dalam dibakarkan wangi-wangian di tengahnya, dibacakan surah-surah misalnya Ar-Rahman, begitu juga surat Waqiah, surat Al-Hadid. Itu semuanya ada di dalam adab-adab bagaimana kita memuliakan orang yang sudah meninggal di dalam sakaratul maut.